Aku masih ingat, malam itu terlalu tenang, terlalu normal malah. Aku cuma rebahan di kamar, lampu meja nyala redup, suara angin gesek genting di luar seperti orang iseng yang nggak bisa tidur. Seperti biasa, sebelum merem aku scroll ponsel tanpa tujuan. Cuma kebiasaan bodoh biar mata cepat lelah. Jam di layar 23.47. Lalu ponselku bergetar. Getarannya pendek, aneh, bukan seperti notifikasi chat atau media sosial, lebih pelan seperti ragu-ragu menyentuhku. Di bar atas muncul ikon yang aku yakin belum pernah kulihat seumur hidupku. Last day. Aku mengernyit. Demi apapun aku nggak pernah merasa mengunduh aplikasi itu. Nggak ada izin install, nggak ada iklan, nggak ada apa-apa. Ikonnya cuma lingkaran gelap, sederhana, tapi entah kenapa bikin nggak nyaman. Karena penasaran, aku sentuh notifikasinya. Layar berubah hitam sebentar, lalu muncul tulisan putih. Selamat datang, Tara. Aku langsung terdiam. Bukan halo pengguna, bukan selamat datang kembali, tapi namaku, tepat. Seolah aplikasi itu sudah lama kenal aku. Apaan sih? Gumamku sendiri. Aku coba keluar, tekan tombol kembali. Nggak bisa. Aplikasinya tetap terbuka, tanpa menu, tanpa pilihan tutup. Cuma satu halaman dengan angka besar di tengah. 7 hari. Di bawahnya ada kalimat kecil. Ikuti tugas harian untuk tetap aman. Aku mulai merasa ini nggak lucu. Langsung kubuka pengaturan, daftar aplikasi, berniat menghapusnya saat itu juga. Tapi namanya nggak ada. Aku cari pelan-pelan, scroll lagi, ngetik manual. Tetap nggak ada last day di ponselku. Padahal di layar, aplikasinya masih terbuka jelas. Aku sampai restart ponsel 2 kali. Tetap sama. Seolah aplikasi itu hidup di tempat yang nggak bisa disentuh sistemku sendiri. Karena makin nggak enak, aku sempat video call temanku. Coba lihat deh, ada aplikasi aneh di HP-ku, kataku sambil memperlihatkan layar. Temanku malah bingung. Apaan? Layarmu kosong, Tar. Aku langsung menatap layar lagi. Di mataku, angka 7 hari itu masih ada. Terang, jelas. Tapi di mata orang lain, nggak ada apa-apa. Sejak detik itu, pertanyaan kecil mulai tumbuh di kepalaku. Kalau nggak ada yang bisa lihat selain aku, kalau nggak bisa dihapus, apa mungkin aku yang pertama? Belum sempat aku menenangkan diri, ponselku kembali bergetar. Bukan notifikasi biasa, halaman aplikasi itu berubah sendiri seperti diketik tepat di depanku. Tugas hari ini, foto pintu kamar jam 00.01 tanpa flash. Aku baca kalimat itu berkali-kali. Sepele, gak masuk akal, tapi dadaku tiba-tiba terasa berat. Aku menoleh ke pintu kamarku. Pintu kayu biasa dengan gagang agak berkarat. Setiap hari aku melihatnya tanpa rasa apa-apa. Tapi malam itu, setelah membaca perintah tadi, pintu itu terlihat berbeda. Lebih sunyi, lebih jauh, seolah bukan pintu yang sama. Jam di layar bergerak pelan. 23.58, 23.59. Aku berusaha meyakinkan diri ini cuma aplikasi rusak, prank bodoh, atau apapun yang masuk akal. Tapi tetap saja kakiku berdiri sendiri, melangkah mendekati pintu. Di detik pertama pukul 00.01, tanganku terangkat. Tanpa flash. Cekrek. Begitu foto terambil, layar aplikasi langsung berubah. Tulisan baru muncul di bawah angka 7 hari. Tugas selesai. Dan di detik itu aku sadar satu hal. Keputusan kecil barusan mungkin adalah langkah pertama yang gak akan bisa kutarik kembali. Setelah malam itu, aku nggak bisa lagi melihat ponselku dengan cara yang sama. Aplikasi itu masih ada di sana, duduk manis di layar seperti benda biasa. Tapi bagiku, dia bukan lagi sekedar icon. Dia terasa seperti sesuatu yang sedang memperhatikanku. Angka 7 hari belum berubah. Aku berangkat kerja dengan kepala penuh pertanyaan.
Di bus, di kantor, bahkan saat makan siang, pikiranku cuma muter di satu hal. Kenapa aku? Dan yang lebih mengganggu, kenapa namaku ada di sana? Siang itu, aku coba cerita ke Rani, teman paling dekatku. Serius deh, di HP-ku ada aplikasi aneh banget, kataku sambil menyodorkan layar. Rani memicingkan mata. Tara, itu cuma home screen biasa, gak ada apa-apa. Aku sampai membuka aplikasi Last Day tepat di depannya. Angka 7 hari, tulisan tugas selesai, semuanya jelas di mataku. Tapi Rani cuma menatapku dengan wajah bingung. Lo kecapean kali, katanya sambil tertawa kecil. Sejak saat itu, aku berhenti bercerita ke siapapun. Sore menjelang malam, notifikasi kedua muncul. Getarannya sama seperti kemarin. Pendek, dingin, seperti mengetuk pelan di tulangku. Aku membuka aplikasinya. Tugas hari ini. Jangan menjawab jika namamu dipanggil lebih dari sekali. Aku mengerenyit. Aturan macam apa itu? Aku bahkan sempat tertawa getir. Masa iya hidupku harus diatur aplikasi yang entah datang dari mana? Tapi tawa itu nggak bertahan lama. Malamnya, saat aku baru selesai mandi, dari luar kamar terdengar suara ibu kos. Tara? Aku refleks menoleh. Tara, kamu di dalam? 2 kali. Tenggorokanku langsung kering. Kalimat tugas itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Jangan menjawab kalau namamu dipanggil lebih dari sekali. Aku berdiri di balik pintu. Diam. Suara itu terdengar normal. Suara Bu Rina, ibu kosku sendiri. Gak mungkin ada yang aneh. Tara, untuk ketiga kalinya. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu. Hampir menjawab. Tapi entah kenapa mulutku terkunci. Jantungku berdetak terlalu keras. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Gak ada ketukan, gak ada lagi panggilan. Atu memberanikan diri membuka pintu. Koridor kos sepi. Lampu lorong berkedip pelan seperti biasa. Di ujung, kamar Bu Rina tertutup rapat. Aku turun ke bawah mencari beliau. Di ruang depan, cuma ada Pak Joko, penjaga malam. Pak, Bu Rina kemana ya? Tanyaku. Pak Joko mengernyit. Bu Rina? Dari sore beliau pulang ke rumah anaknya, Tara. Katanya baru balik besok. Aku berdiri mematung. Kalau begitu, tadi yang memanggil namaku siapa? Ponselku bergetar di saku. Layar aplikasi terbuka sendiri. Tulisan baru muncul pelan seperti bernafas. Tugas selesai. Di bawahnya, angka itu berubah. Bukan lagi 7 hari, tapi 6 hari. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan pada aplikasi itu, tapi pada kenyataan bahwa mungkin aku sudah terlanjur ikut bermain. Sejak angka itu berubah jadi 6 hari, aku mulai hidup dengan cara berbeda. Aku jadi lebih sering menatap ponsel daripada menatap orang. Setiap getaran kecil bikin jantungku melompat. Aplikasi Last Day nggak pernah benar-benar kututup lagi. Rasanya seperti memalingkan muka dari sesuatu yang sedang menatap lurus ke arahku. Malam berikutnya notifikasi itu datang lebih cepat. Tugas hari ini. Sisakan 1 kursi kosong di dekatmu sampai tengah malam. Aku membaca kalimat itu lama sekali. Di kamarku cuma ada 2 kursi. 1 di depan meja belajar, 1 lagi biasanya kupakai naruh tas. Perintahnya sederhana, hampir konyol, tapi setelah kejadian suara Bu Rina kemarin, nggak ada lagi yang terasa konyol. Aku menarik kursi itu ke samping tempat tidur. Cuma kursi kosong, gumamku meyakinkan diri. Tapi begitu jam menunjukkan lewat pukul 9, kamar ini terasa penuh. Seperti ada orang lain yang duduk diam di sana, tepat di kursi yang kusisakan. Aku mencoba menyibukkan diri, menonton video, dengar musik, pura-pura nggak peduli. Namun beberapa kali mataku tanpa sadar melirik ke arah kursi itu. Kosong. Tentu saja kosong. Tapi kenapa rasanya seperti ada berat tak terlihat menekan dudukannya? Sekitar pukul 11, ponselku bergetar lagi. Bukan notifikasi tugas baru, hanya 1 kalimat. Jangan melihat ke kursi terlalu lama. Aku langsung membeku. Aku yakin 100% tidak sedang membuka aplikasi. Tapi pesan itu muncul seperti seseorang membalas pikiranku. Sejak saat itu, aku benar-benar berhenti menoleh. Tepat pukul 000, layar aplikasi berubah sendiri. Tugas selesai.
Angka di atasnya tetap 0 hari, tidak berkurang. Untuk pertama kalinya, aku merasa lega, seolah baru saja lolos dari ujian tak terlihat. Namun rasa lega itu cuma bertahan sebentar. Besok paginya, saat aku hendak berangkat kerja, aku melihat sesuatu di kursi itu. Ada lekukan tipis di bantalan duduknya, seperti bekas seseorang yang duduk lama sekali. Aku menyentuhnya pelan, masih hangat. Sejak saat itu, aku mulai mengerti satu hal. Tugas-tugas ini bukan permainan, bukan tes keberanian. Ada sesuatu yang benar-benar ikut hadir setiap kali aku menuruti perintahnya. Dan malam berikutnya, tugas baru muncul lagi. Tugas hari ini, kirim voice note 10 detik tanpa mengeluarkan suara apapun. Aku menatap tulisan itu dengan nafas berat, tanpa suara apapun. Artinya yang akan terekam nanti mungkin bukan aku. Aku merekam voice note itu di kamar, sendirian. 10 detik, tanpa suara apapun. Terdengar mudah, tapi jariku gemetar waktu menekan tombol rekam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar yang menghitung pelan. 1, 2, 3. Aku menahan nafas. Bahkan suara AC pun seperti mendadak terlalu keras. Di detik ke-7, aku hampir membatalkan tugas itu. Tapi kalimat di aplikasi terus terngiang. Tugas harian untuk tetap aman. Detik ke-10, rekaman selesai. Layar last day langsung berubah. Putar kembali rekaman. Aku menelan ludah. Perintahnya nggak pernah sejelas ini sebelumnya. Dengan tangan dingin, aku menekan tombol play. Detik pertama hening, detik kedua juga. Tapi di detik keempat, ada sesuatu. Sangat pelan, nyaris seperti desahan angin. Aku membesarkan volume. Suara itu makin jelas. Bukan angin, bukan gangguan sinyal. Seperti seseorang sedang duduk sangat dekat dengan mikrofon. Lalu terdengar satu tarikan nafas panjang. Bukan nafasku. Aku refleks melempar ponsel ke kasur. Jantungku berdegup sampai ke telinga. Kamar terasa tiba-tiba sempit, seolah udara di sekitarku berkurang setengah. Ponselku bergetar lagi. Tulisan baru muncul. Tugas selesai. Angka di atasnya bergerak pelan. Dari 6 hari menjadi 5 hari. Aku menatap layar itu lama sekali. Jadi benar, ada sesuatu yang ikut hadir setiap kali aku menjalankan tugas. Sesuatu yang bisa direkam, tapi nggak bisa kulihat. Malam itu aku mencoba tidur lebih cepat. Kupikir kalau aku memejamkan mata, semuanya akan terasa normal lagi. Tapi, justru saat lampu kumatikan, suara di rekaman tadi seperti terputar sendiri di kepalaku. Tarikan nafas itu. Dekat. Berat. Sabar. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena notifikasi baru. Bukan tugas, cuma satu kalimat pendek. Jangan memutar rekaman itu. Aku menatap layar dalam gelap. Aku bahkan tidak sedang membuka aplikasinya. Sejak kapan last day bisa bicara lebih dulu sebelum aku bertanya? Di luar kamar, terdengar langkah kaki lewat di lorong kos. Normal, biasa. Tapi setelah apa yang kudengar di rekaman tadi, setiap suara terasa punya makna lain. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kalau suara itu bukan milikku, lalu siapa yang sebenarnya sedang ikut hidup bersamaku? Dan lebih menakutkan lagi, apa yang akan terjadi kalau suatu hari nanti yang berbicara di rekaman itu menyebut namaku? Sejak rekaman malam itu, aku nggak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Bahkan saat pagi datang, saat suara motor dan tukang sayur memenuhi gang, rasa asing itu tetap nempel di kulitku. Seperti ada lapisan tipis di antara aku dan dunia. Kaca tak terlihat yang bikin semuanya terasa sedikit terlambat. Hari itu aku berangkat kerja dengan mata kurang tidur. Di bus, aku menatap orang-orang dan merasa aneh. Gerakan mereka seperti sepersekian detik lebih lambat dari seharusnya. Atau
Atau mungkin cuma perasaanku saja. Sampai ponselku bergetar lagi. Tugas hari ini. Tatap layar ponsel yang mati selama 30 detik. Jangan berkedip. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Tugas-tugasnya makin hari makin gak masuk akal. Bukan lagi sekadar aneh, tapi seperti sengaja ingin menguji batas kewarasanku. Sepulang kerja, aku menuruti perintah itu. Aku duduk di kamar, mematikan layar, lalu menatap pantulanku sendiri di kaca hitam ponsel. 30 detik. Kedengarannya singkat, tapi saat dijalani, rasanya lama sekali. Detik ke-10, mataku mulai perih. Detik ke-15, pantulan wajahku terlihat berbeda, lebih pucat dari biasanya. Detik ke-20, aku merasa pantulan itu bergerak duluan. Sangat tipis, hampir nggak kelihatan. Tapi aku yakin, di detik itu, bayangan di layar tersenyum lebih cepat daripada bibirku sendiri. Aku hampir berkedip, tapi entah kenapa, tubuhku seperti ditahan sesuatu. Aku tetap menatap, napas pendek-pendek sampai hitungan selesai. Layar tiba-tiba menyala sendiri. Tugas selesai. Angka di atas berubah lagi. Sekarang tinggal 4 hari. Aku langsung menjauhkan ponsel dari wajahku. Tanganku dingin, punggungku basah oleh keringat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa tadi cuma ilusi, efek mata lelah. Tapi sejak saat itu, keanehan-keanehan kecil mulai bermunculan. Jam dinding di kamarku kadang berdetak telat 1 detik. Suara orang memanggil dari lorong sering berhenti tepat sebelum namaku disebut. Dan setiap kali aku bercermin, ada momen sangat singkat di mana pantulanku terlihat seperti menunggu aku bergerak dulu. Aku mulai takut pada hal-hal yang dulu paling biasa. Malam itu sebelum tidur, aplikasi Last Day terbuka sendiri tanpa kusentuh. Tidak ada tugas baru. Hanya satu kalimat yang muncul pelan, seperti dibisikkan di tepat wajahku. Kamu mulai menyadarinya, Tara. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Menyadari apa? Bahwa ada sesuatu yang mengikutiku? Atau mungkin yang berubah bukan dunia di sekitarku, tapi diriku sendiri. Di luar, angin menyentuh jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin hitungan di aplikasi itu bukan menuju kematianku, tapi menuju sesuatu yang lebih buruk dari itu. Aku mulai hidup seperti orang yang menunggu vonis. 4 hari. Angka itu nongkrong di layar ponselku seperti mata yang gak pernah merem. Setiap bangun tidur aku langsung mengecek, memastikan dia belum berubah sendiri. Malam itu, notifikasi datang lebih pelan dari biasanya. Tugas hari ini. Buka pintu kamar tepat pukul 00.07. Jangan menyalakan lampu lorong. Aku membaca kalimat itu sambil tertawa hambar. Perintahnya makin hari makin terasa seperti jebakan. Seolah ada sesuatu di luar sana yang sudah lama menunggu aku membuka pintu tanpa cahaya. Aku sempat berniat mengabaikan. Tapi pengalaman beberapa hari terakhir ngajarin satu hal. Setiap aku ragu, angka waktunya langsung berkurang. Dan aku belum siap tahu apa yang terjadi kalau hitungan itu habis lebih cepat. Jam 00.05 aku sudah berdiri di depan pintu. Tanganku dingin memegang gagang. Di luar kamar gelap, cuma ada lampu kecil di ujung lorong yang biasanya nyala sepanjang malam. Tapi malam itu, entah kenapa, lampu itu mati. 00.06. Suara detak jam di dalam kamar terdengar terlalu keras. Aku merasa seperti lagi berdiri di batas antara dua dunia yang beda. 00.07. Aku membuka pintu. Lorong kos sunyi total. Bau lembab khas dinding tua langsung menyambut wajahku. Gak ada siapa-siapa, cuma barisan pintu kamar yang tertutup rapat seperti mulut orang-orang yang pura-pura tidur.
Aku melangkah satu langkah keluar, sesuai perintah. Di detik itu, aku dengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan angin. Seperti ada orang yang berdiri tepat di belakangku di dalam kamar. Padahal aku jelas sendirian sejak tadi. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku ingin menoleh, tapi kalimat di aplikasi berputar lagi di kepalaku. Jangan menyalakan lampu lorong. Gak ada larangan buat menoleh, tapi entah kenapa tubuhku menolak bergerak. Suara itu makin jelas. Tarikan nafas. Persis seperti yang ada di rekaman voice note. Dekat. Sangat dekat. Ponselku bergetar di genggaman. Tugas selesai. Aku langsung membanting pintu dan menguncinya tanpa mikir. Jantungku rasanya mau loncat keluar. Layar aplikasi menyala sendiri, dan angka itu kembali berubah. Dari 4 hari, jadi 3 hari. Aku duduk di lantai kamar dengan nafas berantakan. Kalau tadi benar ada sesuatu di belakangku, berarti dia bukan cuma muncul saat tugas. Dia sudah ada di ruang yang sama denganku. Dan mungkin dia makin dekat setiap harinya. Beberapa menit kemudian tulisan baru muncul lagi, tanpa ku minta. Jangan mencoba mencari tahu siapa aku. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Masalahnya, aku bukan lagi ingin tahu siapa dia. Aku justru mulai takut mengetahui aku ini siapa sekarang. 3 hari terakhir itu berjalan lebih pelan dari hidupku sendiri. Gak ada lagi rasa penasaran. Yang ada cuma takut yang capek. Takut yang udah terlalu lama tinggal di dalam dadaku. Aku berhenti pura-pura kuat. Aku cuma menunggu. Tugas-tugas berikutnya datang tanpa penjelasan. Makin singkat, makin dingin. Hari ketiga. Jangan menyebut namamu sendiri sampai matahari terbit. Hari kedua. Letakkan segelas air di samping tempat tidur. Jangan diminum. Aku melakukan semuanya tanpa banyak berpikir. Bukan karena percaya, tapi karena sudah nggak punya pilihan lain. Setiap selesai, angka di layar terus berkurang. Sampai akhirnya tinggal 1 hari. Malam terakhir terasa berbeda. Udara di kamar lebih berat. Seperti ada banyak orang berdiri tapi tak terlihat. Aku duduk di tepi kasur, memandangi aplikasi Last Day yang terbuka sendiri sejak sore. Tidak ada tugas baru. Hanya hitungan waktu yang terus menyusut. 10 jam, 6 jam, 2 jam. Aku menunggu sesuatu yang mengerikan. Bayangan tentang kematian berputar di kepalaku. Kecelakaan, sosok datang menjemput, atau mungkin aku tiba-tiba berhenti bernafas. Tapi tidak ada apa-apa. Jam 23:59, layar ponselku menyala terang. Angka itu berubah jadi 00.00. Aku menahan nafas. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Tidak ada suara, tidak ada sosok, tidak ada rasa sakit. Aku masih duduk di kamar yang sama, dengan bau sabun cuci yang sama, dengan detak jam dinding yang sama. Dunia tetap berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku bahkan menyentuh wajahku sendiri. Hangat, nyata. Ini udah selesai, bisikku pelan. Tapi justru di titik itu, sesuatu terasa jauh lebih menakutkan. Karena setelah waktu itu habis, aku nggak merasakan apa-apa. Benar-benar apa-apa. Kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang diam-diam hilang tanpa pamit. Aplikasi Last Day perlahan memudar dari layar. Tulisannya menghilang satu persatu. Tinggal aku sendirian dengan keheningan yang terlalu luas untuk sebuah kamar kecil. Dan di tengah hening itu, satu pertanyaan pelan muncul di kepalaku. Kalau semua ini sudah selesai, kenapa aku merasa baru saja dimulai? Setelah angka itu menyentuh 0000, aku menunggu lama sekali. Aku menunggu rasa sakit, menunggu suara,
menunggu sesuatu datang dan mengakhiri semuanya. Tapi yang ada cuma hening. Aku masih duduk di tempat yang sama, di kamar yang sama, dengan ponsel yang kini gelap total. Aplikasi Last Day benar-benar hilang, seolah tak pernah ada. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan, tidak ada selamat tinggal. Aku berjalan ke cermin dan menatap wajahku sendiri. Semuanya terlihat normal. Mata yang sedikit lelah, rambut berantakan, kaos yang sama seperti tadi sore. Tidak ada luka, tidak ada tanda apapun. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku mencoba mengingat hari kemarin. Potongan-potongan kecil muncul, tapi terasa jauh, seperti bukan milikku. Aku mencoba mengingat suara ibuku, bau rumah lama, hal-hal yang dulu membuatku merasa hidup. Semuanya kabur. Seolah seseorang perlahan menghapusku tanpa menyentuh tubuhku. Aku duduk lagi di tepi kasur. Jam dinding berdetak pelan, terlalu pelan. Di luar terdengar motor lewat, suara orang tertawa dari kejauhan. Kehidupan yang berjalan seperti biasa. Hanya aku yang terasa tidak pas berada di dalamnya. Aku memejamkan mata berharap ketika membukanya nanti, semuanya kembali masuk akal. Tapi yang kurasakan justru makin kosong. Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa takut. Hanya hampa yang aneh, seperti aku sedang berdiri di dalam hidup orang lain. Aku mencoba memanggil namaku sendiri dalam hati. Tara. Tapi nama itu terdengar asing, seperti milik seseorang yang pernah kukenal lama sekali, bukan milikku. Dan di tengah keheningan yang terlalu luas itu, satu kalimat pelan keluar dari pikiranku sendiri. Aku nggak tahu aku ini siapa, dan aku nggak ngerti apa yang akan terjadi.